Tapi pertanyaan pertama saya adalah Pak Setia Novanto di mana Pak sekarang? Kenapa sih Coach? Saya cuma nanya. Coach kasih solusi. Coach Rene Dari waduh, bawa tokoh nasional sepertinya Anda, Coach. guru saya, Wah. Masya Allah. Siapa tak kenal beliau ya? Pak Sudirman Said, Masya Allah hadir di sini. Waduh, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Waduh. Sehat. Sehat Alhamdulillah, waras Pak. Iya bener ya. Saking warasnya kita mau nonton sama-sama ini Iya, Pak kita ya. nonton dulu ya, siaran ulangan ya bro. Teman-teman masih tahu ya, ini kalau udah tayangannya begini atau enggak, saya baru kasih tahu sama Pak Dirman ya. Kalau Derry ketik aja buka saja, keluarnya video ini. Ini viral banget nih. Laporan ke Setia Novanto. Wah, Sikat ya. coba kita play. Rekaman ini, seperti juga pengakuan saudara pengadu, Anda dapatkan materialnya dari seseorang yang bernama Ma'ruf Samsudin, yang dalam hal ini adalah Presiden Director Freeport Indonesia, PT Freeport Indonesia. Bisa Anda menceritakan kepada kami di sini, di sidang ini, mengapa saudara Ma'ruf Samsudin memberikan rekaman ini kepada saudara? Kapan diberikan? Di mana tempatnya? Apa alasannya? Dan kemudian kenapa Anda begitu patuh untuk menyerahkan ini kepada para pihak, meskipun Anda sudah memberikan penjelasan alasannya kepada surat pengaduan kami kepada sini? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami tulis dalam surat kami 16 November bahwa pada poin 3, keterangan ini saya peroleh dari pimpinan PT FI karena sejak saya menjabat sebagai Menteri SDM dan memulai proses negosiasi dengan PT Freeport, saya meminta kepada mereka untuk selalu memberikan update. Dan dengan itu, update itu diberikan. Ketika sampai pada hal yang sangat mendasar, sangat memiliki impact besar, kemudian saya bertanya, pembicaraan ini apakah ada recordnya? Kemudian beliau mengatakan, kebetulan saya rekam karena pada pertemuan kedua sudah mulai mengarah pada hal-hal yang mungkin saya perlu proteksi, perlu pelindungan. Jadi saya kemudian mengatakan, mungkin apabila ini menjadi sesuatu yang kemudian jadi permasalahan, saya akan memerlukan rekaman itu. Diskusi itu terjadi pada bulan Juli pertengahan. Pada saat itu juga Anda diberikan rekaman itu? Tidak, Juli. Ya. Jadi rekaman ini sudah Anda miliki Juli tanggal berapa Bapak? Saya belum memiliki rekaman, saya tidak meminta rekaman itu. Enggak, rekaman ini yang saya tadi bertanya tentang rekaman. Saya baru Anda mendapatkannya setelah saya kemudian mendapat respon publik yang sangat luas. Kemudian sejumlah pimpinan politik juga mendesak supaya dilaporkan saja, dibuka. Kemudian ketika orang sudah mulai bicara bahwa kalau itu tidak dibuka, maka bisa menjurus pada fitnah. Nah, saya tidak ingin disebut memfitnah orang. Karena itu kemudian saya mengambil inisiatif untuk bersiap-siap menyampaikan laporan kepada yang berwenang, dalam hal ini majelis. Dan dengan itu saya mulai melakukan persiapan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Buka saja Pak. Buka saja Pak. Der, lo pernah gak sih ada di satu situasi ya, di mana punya posisi yang tinggi, Menteri SDM. Menteri SDM tuh tinggi Masya sekali Allah. gitu Oh, ya. Masya Allah. Dan harus berhadapan dengan orang-orang sangat kuat gitu, dan untuk menyampaikan apa yang memang harus disampaikan gitu. Pak Dirman pernah ada di situ gitu. Dan makanya kita memulai segmen ini terkait membaca Indonesia. Karena beliau terbang udah lebih tinggi, perjalanannya jauh lebih lama dibandingkan kita. Kayaknya penting buat kita yang merasa muda ini untuk dengerin beliau gitu. Dan apapun mungkin yang bisa kita tanyakan terkait kepedulian kita sama Republik ini gimana sih? Itu sih. Masya Allah. Tapi pertanyaan pertama saya adalah Pak Setia Novanto di mana Pak sekarang? Kenapa sih Coach? Saya cuma nanya beneran, saya polos, saya pengen tahu. Wallahualam. Itu yang tahu adalah Kepala LP dan
Gusti Allah gitu. Iya betul. Ya mudah-mudahan masih dipastikan masih di dalam ya. Oke, baik. Gini sebenarnya Pak Sudirman Said sudah mampir ke sini, artinya ketika Bapak kan Menteri SDM pada saat itu ya, artinya kan apalagi kasus yang ditangani adalah ya mungkin nggak jauh-jauh dari korupsi apa segala macam. Sebenarnya korupsi itu kenapa sih? Maksudnya gini, kalau adanya korupsi nih, oke di negara kita nih, tapi kan pengusaha ya udah jalan-jalan aja usahanya Pak. Menurut saya nih nggak ngurusin juga gitu loh. Maksudnya dampaknya apa gitu buat kita ini? Ya biarin aja mereka udah tanggung dosanya. Oke paham korupsi ya nggak bener. Nggak beres tuh kasus, pokoknya harus ditindaklanjutin deh. Tapi kan ada juga yang berpikir bahwa gue mah yang penting besok bisa makan. Ya terus bisnisnya udah jalan ya udah jalan, nggak ngaruh juga ke gue. Itu gimana tuh menurut Pak Dirman? Mau dijawab nggak? Silakan. Ya ini tadi nonton video sedikit jadi terkenang masa lalu yang indah. Masya Allah. Persis pertanyaan itu banyak sekali muncul ya. Memangnya seberapa penting sih ngurusin korupsi gitu? Dan tadi para pengusaha tuh diminta bayar ini bayar itu, mereka bayar yang penting cost-nya ke cover katanya kan. Betul Pak. Tapi sebenarnya kalau ditanya lagi balik kepada para pengusaha nih, kalian juga pengusaha kan? Emangnya ada pengusaha tuh sebenarnya mau nyuap mula-mula gitu ya? Ada nggak? Kan nggak ada tuh pengusaha mau nyuap. Lebih karena keterpaksaan untuk survive, untuk jalan, maka dia mesti melakukan itu. Jadi selalu yang dibayangkan itu kalau saja suap-suap itu tidak ada, ya profitnya tambah besar gitu ya. Mungkin cost-nya juga tambah kecil sehingga konsumen juga memperoleh harga yang lebih baik. Tapi sebenarnya lebih penting adalah suasana kehidupan gitu ya. Suasana kehidupan. Ada satu penulis mengatakan bahwa dalam soal praktek korupsi yang hancur bukan hanya pelaku itu, tapi keseluruhan struktur kehidupan jadi hancur. Jadi tidak seperti sebagaimana yang kita bayangkan gitu. Tapi kan nggak begitu nampak kayaknya untuk para pengusaha ya. Mungkin dari kasat mata Pak. Ya karena ini sudah menjadi praktek yang tanda kutip normal ya, sehingga tidak terasa. Tapi coba kalau dibandingkan dengan satu yang sifatnya lebih normatif gitu. Kita berurusan paling rumit tuh dengan apa sih? Kan dengan instansi penegak hukum ya. Ini mohon maaf kalau ada keluarga yang ada di penegak hukum. Yeah. Dari mulai yang bikin hukum yaitu di parlemen sampai pada proses-proses di hilir, pengadilan, kejaksaan, kepolisian gitu. Itu semua orang pasti akan berpikir berulang-ulang untuk berurusan dengan instansi ini. Oke. Kalau bicara survei-survei gitu ya, maka yang paling jeblok credibility-nya adalah lembaga-lembaga politik. Yeah. Which is itu adalah sebenarnya pembuat hukum. Namanya disebut lawmaker kan. Oke. Ini yang mungkin bisa menjawab tadi. Apakah betul korupsi itu bermasalah atau masalah besar? Ya bagi kita sih masalah besar itu, karena bahkan seluruh aspek yang ingin menempatkan Indonesia sebagai negara kuat dari segi ekonomi pun hambatannya di situ. Hambatannya soal kepastian hukum, soal korupsi, soal ketidakpastian kebijakan. Dan ketidakpastian kebijakan antara lain karena adanya pengaruh-pengaruh di belakang layar kan, yang tidak lepas dari praktik korupsi. Apa mungkin Pak Dirman problem yang lebih besar dari problem besar adalah problem besar yang tidak dirasakan sebagai problem besar gitu. Jadi kayak kita dininabobokan karena kan nggak kerasa ya kalau maling dari dicuri mobilnya, kerasa nggak Der? Iya kerasa. Tapi kan kalau korupsi kita cuma ngelihat di TV tanpa sadar sebenarnya kalau maling tuh mencuri dari. Tapi kalau koruptor itu mencuri sedikit dari kita secara kumulatif. Jadi kalau dari misalnya punya 1 juta untuk beli satu barang, korupsi itu membuat mustinya yang barang yang harganya 700.000 atau bahkan 600.000 jadi sekarang berharga 1 juta, kurang lebih gitu sih Dan. Iya. Tapi kan susah ya, nggak ada di psyche manusia kalau nggak langsung ke dia, nggak kerasa gitu. Nah itu masalahnya. Kayak ada disconnect kan. Iya. Semakin gitu masif, ya, semakin nggak berasa ya. Persis dan ini
saya nggak tahu mesti dari mana mulai. Tapi kira-kira gini lah. Korupsi itu disebutnya masalah elit, masalah orang-orang yang di atas, yang mengerti juga orang-orang berpendidikan seperti Anda ini. Oh, Masya Allah. Nah karena itu Bung Hatta mengatakan inilah salah satu tanggung jawab kaum intelijensia, orang-orang terdidik. Memang rakyat banyak tidak bisa memahami secara langsung dan tidak akan pernah bisa. Sulit ya, karena yang diuruskan perut mereka ya. Iya. Tapi tugas kita inilah ya, orang-orang yang berpendidikan lebih baik, yang tahu dampak. Tadi misalnya sebut, apakah betul korupsi itu kecil-kecil? Enggak juga. EKTP itu nilai proyeknya 5,5 triliunan gitu ya. Oke. Tapi separuh diantaranya dicuri gitu. Terus bagaimana? Ya. Dari 5 triliun separuhnya. Lah Allah. Atau cerita bansos yang viral tuh. Kemensos kan? Iya. Atau yang juga dasar soal-soal yang berkaitan dengan terutama yang sering diambil itu sama, yang tidak bisa dilihat oleh rakyat banyak gitu, proyek-proyek non fisik ya. Nah ini karena ukurannya kan sulit, jadi kembali tergantung kita semua nih mau mengangkat ini sebagai satu isu sehingga kemudian bisa diselesaikan atau ya sudahlah kita biarkan saja begitu. Ini termasuk dana haji juga kan? Pernah juga kan dikorupsi? Lebih kepada penggunaannya ya, dipertanyakan gitu ya. Tapi itu kan makanya saya sebut ini soal elit, antar elit yang memanipulasi tanda kutip TST, tahu sama tahu, ketidaktahuan publik kan gitu kan. Makanya ini soal information asymmetry gitu. Nah, itu digunakan sebagai jalan untuk slicing the pie gitu, kemudian diambil duluan, rakyat biarkan saja, atau yang penting hidup terus berjalan begitu gitu. Oh, dapet. Sebagai informasi, Der, iya. Beliau ini juga salah satu orang yang membidangi berdirinya lembaga namanya KPK. Oh, jadi mungkin kita bisa tanya juga apa yang mendasari. Jadi pada saat beliau bicara tentang Pak Dirman bicara tentang korupsi, bukan cuma ngomong korupsi, tapi dia juga berbuat sesuatu untuk memerangi ini gitu. Dan tentunya ada naik turunnya perjuangannya, kita lihat sekarang KPK kan. Iya betul. Nah, gitu. Sebelum saya nanya mengenai sebenarnya jadi menteri itu enaknya gimana sih Pak? Maksudnya ngapain aja sih? Gitu kan kita kan tahunya kan, mobilnya platnya pokoknya belakangnya ada RI-nya, belakangnya angka berapa gitu kan, untuk tebak-tebakan tuh, nih 7 siapa ya? Oh 17 siapa ya? Kan itu seru ya. Awam kan begitu. Tapi terlepas dari itu sebenarnya menteri itu ngapain? Di rewind dikit Der. Menurut gue yang keren yang milih beliau jadi menteri sih. Masya Allah. Keren banget. Ya pertama menjadi menteri itu amanah besar ya, karena kan dari seluruh Indonesia hanya 34 orang kan jadi menteri kan. Itu pasti bukan sesuatu yang sederhana lah, pertimbangannya segala macam. Saya mensyukuri amanah itu pada waktu itu. Tapi kata Profesor Franz Seda itu, menteri itu punya 3 peran. Nomor 1 tentu saja pembantu presiden. Yang kedua adalah dia pemimpin sektor yang ditugasi untuk mengurusnya gitu. Artinya pemimpin itu ya mestinya mengetahui sedikit banyak soal apa yang diurusnya. Tapi yang ketiga yang penting adalah karena tadi hanya 34 orang dari seluruh Indonesia, dia harus juga sadar bahwa dia tokoh masyarakat yang seharusnya perilakunya, tindakannya, kata-katanya itu harus bisa menjadi contoh gitu. Itu yang mungkin sekarang ini Prof. Franz Seda pernah mengatakan ini yang agak lamat-lamat tuh ketokohan itu gitu. Sehingga kalau tadi yang soal asik-asik itu kan kulitnya saja kan, tapi sebetulnya yang paling berat itu kan tanggung jawabnya. Jadi ya alhamdulillah saya nggak pernah menjalaninya dengan keasikan gitu. Lebih pada masalah. Anak saya ketika saya selesai diberi tugas, kemudian diumumkan, saya bilang sama anak-anak, ayah selesai tugas nih. Nah yang paling bungsu masih SMA. Dia komen di grup WA keluarga itu, alhamdulillah, thanks God tuh ya. Papaku jadi manusia lagi. Nah, tapi memang begitu kan jadi pejabat publik ya. Jadi pejabat publik itu memang
you don't have life gitu. Anda nggak punya kehidupan pribadi. Mau gimana? Bangun pagi sudah langsung urusan kantor, urusan negara gitu, terus sampai pagi lagi. Hampir tidak. Makanya saya kagum pada para menteri yang sempat korupsi gitu ya. Kok sempat gitu? Siapa Pak? Name it. Ya nggak tahu. Kalau ada. Kalau ada. Enggak. Kok sempat ngurusi pribadi, sempat ngurusi itu. Karena sebenarnya udah nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Bahkan kalau seluruh hidup kita untuk kebaikan mikiri publik pun nggak cukup gitu. Makanya itu mengagumkan kalau masih cara pandangnya unik ya. Menarik sekali ya. Tapi kok alhamdulillah dalam artian ya oke lah, tadi kan mungkin wah papa saya sibuk apa segala macam. Cuma kan ada satu sisi yang memang ada seorang anak bapaknya jadi menteri kan mungkin beli apa aja ada bisa. Itu loh maksudnya dari sisi yang mungkin cuan. Ini kita ngomongin audiens kita kan demen banget kalau udah ngomongin cuan nih. Pak Dirman kan cuan banget pasti pada saat itu Pak. Boleh dicerita deh. Ini menarik nih. Ini angle menarik. Bener. Kebetulan gue udah pernah denger dan ini bakal shocking. Silakan. Nah, pengen tahu juga kan pasti kan kalau mungkin gak keberatan juga mungkin bisa bocorin berapa gajinya Pak. Enggak. Jadi saya pernah jadi dirut BUMN kan. Nah sebelumnya saya jadi satu direksi di perusahaan swasta. Ketika dari swasta ke Pindad, gaji saya tinggal sepertiganya. Hah? Nah dari Pindad menjadi menteri, sepertiganya Pindad. Masa sih Pak? Dan saya masih simpan suratnya. Saya punya KPR waktu itu, cicilan KPR dengan ukuran gaji pada waktu saya di swasta kan. Sehingga saya cicilannya cukup besar. Dan ketika saya jadi menteri saya tahu gaji berapa, maka saya tulis surat kepada bank pemberi KPR itu. Sehubungan dengan saya diberi tugas oleh negara, penghasilan saya mengalami penurunan drastis dan tidak mampu mencicil KPR itu. Karena itu saya mohon penundaan gitu. Ini beneran? Beneran Jo. Pak, saya lagi nggak di prank kan? Saya lagi di prank ya. Kan menteri ya, beneran. Ini dambaan para orang-orang. Kan kita dari udah bahas tentang gaji ya. Nah kalau ini anomali namanya. Emang bener. Jadi direksi banknya datang ke kantor, Pak. Sama pertanyaan dengan diri beneran? Ya betul, inilah slip gaji saya dan ini cicilannya sekian. Jadi nggak mungkin lah kan cicilan mestinya sepertiga dari gaji kan. Jadi nggak. Jadi betul-betul suasana keluarga saya itu lega betul ketika saya selesai. Ya tentu saja ketika saya memulai tugas itu bukan susah, tapi maksudnya bukan menderita atau bagaimana, tapi ya sudahlah, memang tugas negara mau diapakan, jalankan saja. Jadi kalau yang membayangkan bahwa menjadi menteri itu uang berlimpah itu menurut saya kurang pengetahuan itu. Oh gitu. Saya dong berarti ya. Ada namanya dana operasional, tapi kan untuk operasional. Apakah kekurangan? Enggak juga. Pahami, ini bedanya ya dari ada yang kemudian merasa itu menjadi hak karena dana operasional kan untuk operasional saya. Kalau Pak Dirman melihatnya untuk operasional saya sebagai menteri. Ya. Jadi kalau nggak ada kaitannya, jangan dipakai. Bisa. Itu kan namanya kewajaran. Cuman apakah ditulis seperti itu wallahu alam, untuk apakah yang lain juga memberlakukan itu wallahu alam. Tapi memang ini ya kembali ke obrolan kita sih. Iya benar. Batas kewajaran itu seperti apa? Karena jangan-jangan makanya kita konteks obrolan hari ini membaca Indonesia. Jangan-jangan kewajaran kita udah beda daripada yang sepatutnya ya. Tadi Pak Dirman menyebut nama-nama Franseda, Bung Hatta. Itu orang-orang yang menetapkan standar kewajaran yang menurut saya sekarang jomplang. Jadi pengen denger apa ya? Kalau ada nasihat gitu kali ya Dar ya. Kita pengen denger Pak Dirman gitu. Di luar korupsi juga gitu. Iya. Semuanya sih. Memang yang hilang dari keadaan sekarang atau tidak dijaga betul adalah batas antara public domain sama private domain gitu. Terutama dalam urusan-urusan kenegaraan tadi. Kita seperti tidak melihat bahwa orang-orang di tempat-tempat tertentu itu ya dia memilih hidupnya kan untuk public service gitu. Nah ketika dia memilih public service, apakah itu jadi kepala daerah,
kepala pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri, dirut BUMN segala macam. Dia sedang ada di public arena gitu. Dan karena itu pagarilah sekuat-kuatnya, setebal-tebalnya gitu, bahwa ada segregasi antara public domain sama private domain gitu. Dan yang sekarang terjadi itu sepertinya campur aduk. Jadi pandangan-pandangan tadi sangat luas tuh diterima publik bahwa oh kalau lo jadi menteri, kalau lo jadi dirut BUMN, kalau lo jadi pejabat maka seolah-olah semuanya bisa. Dan memang ditampakkan seperti itu sekarang ini. Betapa tidak ada batas antara seorang menteri yang pedagang gitu atau pedagang yang menteri gitu. Dan itu urusannya bisa dilihat di media kok. Ini bukan gibah bukan ya, tapi media kita mengungkap dengan baik hal seperti itu. Ya terbuka ya artinya ya. Tapi tadi menarik ya, maksudnya Pak Dirman mengatakan bahwa iya mana biaya operasional digunakan selayaknya operasional. Tapi yang lucunya ada yang di luar sana malah dana umat itu dipakai buat operasional. Itu juga aduh itu kan makanya kalau udah satu garis itu dilampaui, kita membuat garis imajiner baru kan. Yang kemudian kita lampaui lagi. Karena kita mewajarkan itu. Nah, yang kalau buat saya sih pengen dengar dari Pak Dirman penetapan kewajaran yang memang sepatutnya tuh gimana sih? Soalnya kan gini, Pak Dirman kan ada dalam kondisi yang butuh loh. Beliau bukan maksudnya anak banyak gitu ya. Anak banyak dan dengan segala hormat Pak Dirman keluarga banyak juga yang tidak ya. Bukan keturunan konglomerat kan atau ada dari menyinggung soal dana umat segala macam. Nah ini saya ingin cerita sedikit definisi sederhana soal korupsi lagi ya. Boleh sebelum Pak. Masuk ke sana. Korupsi itu simpelnya adalah using public authority for personal benefit. Public authority itu bisa datang dari mana saja, tidak harus dari pemerintahan. Yayasan yang kita bikin misalnya, itu adalah public authority karena Anda mendeklar yayasan non-profit serving public. Nah lembaga-lembaga yang sedang dibahas itu juga public authority. Nah ketika kita mencampurkan antara ini punya gue atau punya umat atau punya publik atau punya rakyat gitu, itu sebetulnya ketika Anda mengalami kegagapan membatasi itu, ada risiko masuk ke ranah korupsi gitu. Jadi korupsi bisa dikerjakan oleh ketua yayasan, oleh ketua lembaga amal, oleh ketua badan zakat gitu, oleh sekjen PMI kalau memang tidak bisa. Nah karena itu tadi harus ada China Wall atau American Wall. Yang pasti bukan Trump Wall, Pak. Harus ada batas yang ketat antara public dan private domain. Dan batas itu berarti nggak boleh diri sendiri dong Pak. Karena kalau diri sendiri ya subjektif. Saya udah jelas pasti maksudnya. Iya saya akan sangat lembut pada diri saya tentunya. Atau bahkan sekerasnya saya sama diri saya bisa jadi dipersepsikan sangat lembut dari yang lain. Gitu. Makanya tadi kalau ditanya bagaimana membatasinya, ya prosesnya menurut saya tidak tunggal ya. Misalnya nomor 1, sebaiknya kita berlatih mengurus kekuasaan publik gitu. Kalau lompat dari bukan siapa-siapa menjadi pimpinan tertinggi satu lembaga atau satu perusahaan, kaget. Mungkin ada kagetan tuh, ada gegar budaya ya. Itu satu. Jadi otoriti itu dilatih. Pegang 10, pegang 20, pegang 100, pegang 1000 sampai akhirnya triliunan. Kayak bangun muscle gitu. Betul. Ya Pak. Sehingga ketika masuk ke meja besar itu ya kita biasa aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, cara menjaga diri kita antara lain ini komunitas. Kan katanya kita adalah siapa di sekitar kita gitu. Kalau kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang insya Allah waras gitu, maka ketika ada satu pergulatan, kita akan kembali kepada komunitas dan bertanya ini bagaimana ya? Dan disitulah tempat kita kembali. Konsekuensinya barangkali, konsekuensinya adalah memang tidak semua jalan kita mulus, itu ya kita alami lah berkali-kali. Tapi kita ingin kembali pada basis kan gitu. Jadi komunitas penting, lingkungan penting, teman-teman sekitar kita penting. Nah, yang ketiga bagaimana ngukurnya kan tadi kan. Begitu Anda masuk ke ketinggian, rule itu doesn't matter because you are the rule gitu. Betul nggak? Iya. Leta semua, saya adalah negara. Kalau ukurannya legalistik gitu,
maka Anda bisa bikin aspek legal untuk membenarkan tindakanmu gitu. Oke. Jadi kalau orang paling bawah kan kerja pakai SOP kan, betul ya? Sangat rigid gitu. Nanti di tengah kerja pakai policy gitu. Regulasi. Yang paling atas tuh kerja pakai etik, Pak. Nah, etik itu di dalam sini soal sanubari ya, Pak. Soal patut tidak patut. Soal ini kira-kira powerful sih. Saya pernah ngambil 1 semester pelajaran etik itu. Yang paling saya ingat adalah begini. Gampang ngukur itu tindakanmu itu ethical atau tidak gitu. Nomor 1, kebayang nggak kalau itu dimasukkan di koran, di media katanya, itu orang membacanya bagaimana gitu, mengernyitkan dahi apa enggak gitu. Itu 1. Yang kedua juga bayangkanlah kalau tindakanmu itu dibicarakan di meja makan di antara keluarga, kamu nundukkan kepala apa enggak gitu. Kalau kamu merasa ada terganggu karena malu segala, then itu jangan lakukan itu crossing the line. Yang ketiga, dirimu sendiri pada waktu bertindak itu ada deg-degan apa enggak sebetulnya gitu. Nurani apa enggak gitu. Memang sekarang itu bisa ditandain begini. Sekarang bikin apa aja nggak deg-degan kok. Karena udah kejauhan ya kan. Jangan-jangan udah kejauhan ngerti kan. Pertama kali buat maksiat deg-degan, kali ke 100. Terus bablas. Bener. Jadi proses perlu dilatih, lingkungan perlu dijaga. Nah, ini juga nurani perlu diasah terus ya. Mungkin itu yang bisa jaga keselamatan kita kalau mau masuk ke public arena gitu. Tadi menarik sekali yang Pak Dirman bilang ya, bahwa korupsi itu adalah penggunaan otoritas publik untuk kepentingan pribadi. Kalau diterjemahkan kurang lebih kita tambahin buat kawan-kawan. Mungkin begini ya Pak ya. Kalau lu nggak njabat itu, lu nggak di situ, mungkin nggak lu dapat ini semua gitu. Persis. Ya. Paham ya? Jadi kalau misalnya Dery sebagai CEO-nya kasih solusi, terus Dery bisa dapat berbagai macam. Ini karena Dery atau karena Dery sebagai CEO kasih solusi. Itu menarik ya. Kalau orang hanya ngasih karena sebagai CEO kasih solusi, itu ya organisasi yang berhak sebenarnya, bukan Dery. Nah ini contoh yang paling gampang sebenarnya. Tapi jadi penyakit kalau memang atas nama dasar sendiri itu ya. Dan jadi masalah. Sayalah pada saat saya menjabat kasih solusi itu gue. Itu gitu. Iya. ISDM tuh gue itu kan ya. Itu yang bahaya jadinya. Negara tuh saya. Oke. Ini menarik ya. Gokil ya. Apalagi bahas organisasi. Pak Dirman mungkin udah waduh sepak terjangnya Masya Allah gitu kan. Tapi saya nggak habis pikir tadi beneran sampai segitunya Pak ya gaji menteri ternyata Pak. Masih belum beranjak ya. Jadi nggak mau Pak. Salah satunya jadinya saya tadi mau jadi menteri Pak. Saya tadi kepikiran udah gede kayaknya saya cocok banget ekonomi kreatif kali ya, Menteri Pemuda Olahraga kali ya. Taunya mudah-mudahan sekarang udah ada perbaikan. Tapi kan sebetulnya gini ya. Being minister, being presiden, being governor, bupati kan memang sepatutnya tidak lagi bicara soal duit kan. Because you coming to the public sector itu niatnya kan mengabdi pada rakyat. Niatnya. Jadi, bahwa dalam diri kita masih punya urusan-urusan kehidupan pribadi itu urusan masing-masing lah. Tapi jangan dibawa-bawa ke publik kan. Jadi wajar saja kalau kemudian gaji pejabat negara itu dibanding sama penghasilannya Dery nggak ada apa-apanya. Harus gaji atau penghasilan. Tapi kan tunjangan ada kan Pak? Sebagai menteri ada tunjangan operasional yang tadi saya sebut. Di luar operasional maksud saya. Apa gitu? Nggak ada. Ya mungkin yang kita terima sekitar total adalah biaya perjalanan, biaya rapat segala macam beberapa kalau keluar kota segala macam. Nah kalau ditanya cukup apa enggak, saya nggak nyebut jumlah ya. Ya cukup lah karena kan tinggal di rumah dinas ya. Dari pagi sampai pagi lagi seluruh kehidupan diongkosin negara gitu. Makan minum keluarga tinggal di situ dibiayain. Jadi kalau hidup wajar saja gitu sebetulnya sih itu bukan jumlah yang bikin hidup kita sulit lah. Tapi kadang-kadang memang kan mengapa terjadi kasus-kasus macam-macam karena pertama mungkin tidak punya batas tadi, yang kedua kadang-kadang ada ongkos sosial yang memerlukan biaya banyak kan itu juga isu lain tuh.
Apalagi kalau disambi-sambi dengan ngurus organisasi lain, politik, partai segala macam. Itu yang kadang-kadang bikin menjustifikasi tindakan-tindakan yang sering kita nonton di media itu. Oke. Tadi bagus, menarik banget Pak Dirman bilang bahwa apalagi hidup diongkosin negara. Itu bagus banget. Kok bisa-bisanya udah diongkosin negara tapi Anda menyakiti negara bagi yang koruptor misalnya. Menteri-menteri itu kan jadi masalah di situ ya. Baik, menarik. Di sisi lainnya adalah saya penasaran gini, Pak Dirman sebenarnya punya usaha nggak, Pak? Menteri itu ada usaha. Menteri itu pengusaha juga kan? Usahakan lah Bang. Nggak, tapi ini menarik ya. Maksudnya ada pengusaha jadi menteri. Kita nggak heran. Apalagi sekarang kita bahas kan audiens ini kan nggak lepas dari usaha, ekonomi. Nanti juga saya mau penasaran teman-teman ya. Nanti saya bantu lah buat teman-teman yang kepo mengenai sebenarnya sudut pandang Pak Dirman terhadap ekonomi negara ini seperti apa sih, dan kira-kira kiat-kiatnya kayak gimana sih buat yang baru mau mulai usaha gitu ya. Tapi ini gini, pengusaha jadi menteri oke. Tahu kita. Kayak misalnya siapa? Pak Sandiaga Uno, Mas Nadiem, ya gitu-gitulah ya maksudnya kan. Tapi yang kita mungkin nggak tahu sisi yang memang menteri, tapi sebenarnya beliau-beliau ini apa sih pengusaha juga nggak sih? Nah makanya saya mau nanya untuk kali ini spesifikasinya ke Pak Dirman ya. Pak Dirman pengusaha Pak? Saya nggak punya bisnis ya. Masa Pak? Ya tadi dari waktu hidup dari gaji lah. Makanya kan tadi ada urusan KPR nggak cukup gitu. Emang iya Pak. Selesai dari menteri juga cari pekerjaan lagi lah, cari kerja untuk basicnya kan profesional pada dasarnya. Saya dulu pernah pegawai negeri juga. Oke. Nah tadi soal pengusaha jadi menteri, tentu itu negara akan mendapatkan manfaat karena orang-orang yang mapan secara ekonomi masuk ke public service. Kan normanya kan begitu dia masuk ke publik, dia tinggalkan seluruh usahanya, curahkan seluruh hidupnya untuk ngurusi negara kan. Yang terjadi kan, baca aja di koran-koran itu bahwa Tuan Anu punya usaha berkaitan sama urusannya, kemudian mengkait-kaitkan dengan tugas-tugasnya itu kan, kayak gitu. Nah itu yang saya sebut sebagai mencampur adukan antara personal domain sama public domain gitu. Padahal kan sebetulnya jadi menteri kan paling lama 10 tahun. Tinggalkanlah dulu lah ya. Betul-betul fokus pada melayani publik. Toh dia bisa sebagai pengusaha bisa meng-hire kaum profesional atau keluarganya untuk ngurus. Tapi jangan dicampur-campurin dong. Itu yang menurut saya keadaan dewasa ini sangat memprihatinkan. Kalau diucapkan seperti itu, Der, kayak sangat wajar ya. Tapi kenapa ya kok kita jadi mewajarkan yang nggak seperti ini justru ya? Bagus. Ada di tengahnya tuh kayak miss gitu. Jadi kayak kalau termometer tuh jangan air raksanya tuh kurang ya. Itu gimana gitu. Dan apa ya yang bisa aku sebagai publik ya Pak Dirman ya yang bisa dilakukan? Ini mungkin terlalu serius tapi nggak apa-apa, saya share aja. Boleh Pak. Ini adalah buah dari leadership. What I mean dengan leadership adalah bukan satu orang ya, tapi suasana keseluruhan gitu. Coba bayangkan kita mengalami satu masa di mana 5 dari 7 kepala lembaga tinggi negara masuk penjara gitu. Aduh, mayoritas. Lembaga tinggi negara 7 kan? Terus Presiden, MPR, DPD, DPR, MK, sekarang ada MA ya. PPK. Ketua BPK di hari ujung pensiunnya ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun dia akhirnya pra-peradilan terus lolos ya. Ketua MK masuk penjara. Sekretaris Mahkamah Agung masuk penjara. Ketua DPR masuk penjara. Ketua DPD masuk penjara. Apa yang Anda bayangkan ketika negara ini mendapat contoh-contoh tindakan seperti itu gitu? Akibatnya yang lebih rendah dari itu skalanya, ya dianggapnya biasa saja gitu. Contoh jadinya. Jadi ini soal keteladanan para elit gitu. Nah, bandingannya dulu ketika Bung Hatta menjadi wakil presiden, pengen beli sepatu mahal, mereknya Belly, itu nggak mampu, mesti nabung terus. Sampai di ruangan kerja beliau itu dalam kisah yang dibaca di buku-buku,
dikasih gambar sepatu Beli itu. Oh, karena saking pengennya dan belum sempat. Terus juga ada cerita ini membedakan public sama private domain. Ibu Hatta itu, Bu Rahmi itu sedang nabung ingin beli mesin jahit. Kemudian tabungannya ya hampir cukup lah. Tiba-tiba centering, ada pemotongan uang. Lah. Iya. Terus nilai uangnya kan jadi jeblok. Kemudian di meja makan bertanyalah salah satu anggota keluarganya, Pak, Mbok beritahu bahwa ada akan centering, kan kita bisa tukar dulu gitu, supaya nilainya tetap jaga. Iya. Lah itu kan urusan saya sebagai pimpinan negara. Urusan sampai pribadi kita urus. Dan akhirnya mesin jahit itu nggak kebeli gitu. Itu contoh-contoh yang sangat tinggi bahwa betapa orang-orang zaman dulu itu memisahkan antara urusan publik dengan urusan pribadi. Contoh itu ada. Sekarang ini kan mungkin rencana kebijakan dibahas di meja makan keluarga untuk kepentingan keluarga. Iya. Ngamanin dulu keluarganya nih. Iya. Karena ada ini hati-hati bentar nih ya. Dikasih tahu duluan tuh. Dan itu anak-anak muda juga mulai bicara kan. Kok begini amat sih ya katanya gitu. Jadi ini buah dari perilaku elit yang kemudian mewarnai values dari seluruh masyarakat. Terus hal-hal yang tidak wajar menjadi kelihatan wajar-wajar saja gitu. Oke. Lalu gimana cara Anda kan saudagar kan? Salah. Misalnya Dery jadi asik ya. Misalnya Dery jadi menteri ya. Menteri yang berkaitan yang boleh memutuskan investasi atau tidak gitu. Oke. Kemudian saudaramu punya usaha X gitu. Kok bisa gitu ya? Dery bisa memutuskan usaha di bawahku investasilah di perusahaan X. Di sana ada kakaknya gitu, ada saudaranya gitu. Wah, enak bener tuh bisa begitu. Ini contoh bagaimana tidak bisa membatasi antara you are menteri yang memang memutuskan investasi tapi lihat-lihatlah. Aku coba menjadi pembelaan gitu ya Pak ya. Kan usahanya bagus Pak, negara akan diuntungkan. Nah itu gimana tuh Pak? Bahkan kalau untung berlipat-lipat pun, apakah itu patut ya seseorang menginvestasikan urusan negaranya itu kepada saudaranya gitu? Patut atau enggak? Bahkan kalau berlipat-lipat sekalipun. Dan seringkali malah bukan itu sih yang kejadian. Kenapa? Bukan berlipat untung tapi ruginya. Udah bela-belain kolusi nepotisme. Tapi yang untung kan keluarga gue. Negaranya mah terserah. Iya, tapi kalau memang usahanya benar-benar membantu untuk devisa negara, itu gimana? Iya, tapi tetap nggak patut ya. Ya misalnya kalau mau diakali juga bisa saja kan begini. Tunjukkan pada publik bahwa pada waktu memutuskan dia tidak terlibat. Kan kalau dalam ukuran good governance itu kan sampai-sampai setiap kali ada konflik of interest, orang yang bersangkutan mesti menarik diri dari keputusan kan. Iya. Keluar dari ruangan, kemudian gitu. Itu aku rasa sudah dilupakan gitu. Kayak gitu. Pak Dirman cuma pengen nanya aja. Saya kembalikan ke Pak Dirman. Kepada keluarga itu gimana Pak Dirman? Saya ingat cerita Pak Emil Salim, salah satu orang yang juga sangat saya hormati gitu ya. Menteri apa waktu itu? Banyak dia di zaman Pak Harto. Iya. Tapi dia nggak ingin anaknya itu diketahui bahkan. Oke. Nggak mau gitu. Jadi memang sedemikian rupa tadi Berlin Wall-nya penjagaannya, tembok penjagaannya itu sedemikian rupa. Sementara sekarang beberapa banyak anak yang mengakui secara terbuka aku anak menteri ini. Oh iya. Ya, aku saudara menteri ini. Gitu. Bener. Nah, saya cuma ingin dapat kisah aja dari Pak Dirman, gimana Pak Dirman membentengi karena kan yang paling berat keluarga ya, kita kan kenal, kita berinteraksi sama mereka kan. Setelah saya gak jadi menteri saya tetap jadi ayah, tetap jadi kakak gitu. Itu gimana Pak Dirman? Bener setuju banget tadi kata Coach nih. Tadi proses itu juga melatih diri kita dan keluarga kan tidak ujuk-ujuk jadi menteri juga. Saya pernah di perusahaan terbesar di Indonesia namanya Pertamina, kemudian pernah tadi mimpin PT Pindad, pernah bagian dari pembangunan kembali Aceh yang budgetnya luar biasa gitu. Tapi juga pernah
di perusahaan swasta yang tadi gajinya lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Nah, dalam perjalanan ini kita tidak mengalami goncangan-goncangan, jadi biasa-biasa aja. Mau jadi pejabat tinggi, mau jadi dosen saja, mau jadi aktivis sosial, kehidupan di keluarga biasa saja. Biasa gitu. aja. Gitu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya ya, mudah-mudahan. Anak-anak itu tidak ada kaget-kagetnya, tidak ada excitednya gitu ya. Biasa aja. Nggak Bapak ada. lo menteri biasa aja. Kebetulan ketika saya jadi menteri, beberapa anak kan sudah bekerja. Sampai akhirnya atasannya yang bertanya, kamu anaknya Pak ini ya gitu. Ya anak dan mantu saya, iya betul, sudah begitu saja. Nggak ada sesuatu yang Ini menarik Pak Dirman. Gak Instagramable. Iya itu dia makanya. Ini menarik Pak Dirman. Maaf saya mau nanya, anak Bapak itu pada saat Bapak jadi Menteri SDM gitu kan, ngelamar kerja gitu atau pakai jalur khusus Pak? Maksudnya memang apa nggak maksudnya jabatannya apa Pak pada saat itu? Sebut saja misalnya si yang mana, nomor berapa deh misalnya. Saya dalam urusan ini mungkin agak kejam ke anak-anaknya. Jadi saya berusaha untuk tidak membawa anak-anak dalam urusan-urusan gitu lah. Kebetulan anak saya, anak dan mantu saya kerja di suatu perusahaan minyak gitu. Yang dia sudah masuk mungkin setahun sebelum saya masuk menjadi Menteri SDM. Dan memang gelisah betul sih anak dan mantu. Ini bagaimana ya? Ya udah kamu biasa aja. Takutnya dikira ada macam-macam. Yang ngelamar biasa dia sekolahnya baik lah, alhamdulillah sekolah baik, jadi dia nggak kesulitan dapat pekerjaan. Begitupun anak-anak yang berikutnya, jadi nggak ada soal. Saya bersyukur bahwa anak-anak itu satu persatu relatif punya kemandirian. Artinya dia cukup kompetitif untuk bisa kemana-mana dengan kemampuannya sendiri. Itu saya syukuri. Tapi saya juga pengen cerita sedikit nih, ini supaya dramanya lebih seru lagi. Wah ini, ini udah tunggu Indonesia nih. Seminggu setelah saya jadi menteri diangkat, saya pulang kampung. Keluarga saya kan banyak yang sulit ya hidupnya. Dan selama ini dalam keadaan apapun, saya berusaha bantu mereka lah, sekolah, apa urusan-urusan yang basic need. Pokoknya keluarga besar. Bukan karena saya sok jagoan, tapi memang keadaan mereka sangat membutuhkan gitu. Nah, saya menyadari bahwa tidak mungkin dalam posisi yang sangat menonjol secara publik itu melakukan tindakan-tindakan yang ya pokoknya begitu jadi menteri, lu nggak bisa ngapa-ngapain aja, kan gitu kan? Nggak bisa jadi advisor sana sini, yang itu kan lumayan ada uang tambahan ya, ada masukan. Tahu banget. Ini kan. Jadi saya kumpulkan seluruh keluarga besar di Brebes, Coach. Beliau pernah ke kampung saya. Ya singkatnya saya ceritakan bahwa saya mendapat amanah sangat penting dan membawa konsekuensi. Saya tidak tahu berapa lama saya dalam posisi ini, saya katakan kepada mereka. Tapi bersiaplah berapa lama pun kalian akan hidup lebih sulit. Oke. Kebayang gak sih ada diskusi kayak gitu? Dan yang lagi dibahas menteri, bukan saya habis di PHK. Bukannya dia. Bener gak Coach? Kalau itu kan wajar ya. Maksudnya mohon maaf kita kumpul keluarga. Saya kehilangan pekerjaan nih, atau saya baru dipecat nih. Saya mungkin kalau ada di situ Pak, saya mungkin kalau ada di situ sebagai ponakan Bapak misalnya, saya dapat mandat, saya menjadi menteri. Asik bisnis kaos. Tapi hidup akan makin sulit. Pasti kan akan kayak nggak, ini bercanda. Om lagi ngeprank nih, pasti gitu kan. Menteri datangnya udah pakai mobil dinas kan pasti Pak ke kampung itu. Saya pakai mobil dinas tuh hanya untuk acara-acara kenegaraan. Jadi pulang kampung ya pakai apa Pak? Naik kijang aja. Mobil apa Pak kalau boleh tahu Pak? Ini kalau sebut merek nanti nggak apa-apa. Nggak, kita pengen tahu. Kijang. Dibilang kijang. Istilahnya kijang tuh beneran literally kijang apa? Iya, Toyota kijang. Kebetulan saya pencinta kijang Pak. Emang enak sih. Gue juga pakai kijang. Innova. Ayo sponsorin di sini.
Ayo dong, Toyota masuk. Pak Sudirman Said pakai loh. Oh jadi saya jelasin kenapa lebih sulit karena kan selama ini begini nih, ya di swasta atau di BUMN penghasilan cukup sehingga bisa bantu kalian. Kemudian saya bisa ngajar, bisa ini, bisa itulah. Sekarang kayaknya pertama tidak bisa bekerja lain, urusan-urusan lain. Yang kedua penghasilan saya turun drastis. Yang ketiga waktu dan juga exposure kan membuat kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang lain gitu. Jadi kelihatan ya. Tapi saya bilang pada mereka hanya 2 urusan yang saya tidak akan tolak. Satu, kalau kalian masukin anak sekolah nggak ada uang, atau karena sakit nggak ada uang. Selebihnya minta maaf. Mungkin saya tidak bisa bantu seperti kemarin-kemarin gitu. Ini adalah satu pengkondisian bagaimana keluarga itu mesti disiapin bahwa anggota keluargamu masuk dalam domain publik yang memiliki tanggung jawab besar dan punya batasan-batasan yang ketat gitu. Jadi nggak boleh punya harapan-harapan. Nah satu ketika ada satu anggota keluarga dibawa ke kantor SDM tanpa sepengetahuan saya. Nah, terus tiba-tiba bukan muncul. Saya tahu lah itu. Saya panggil anak itu. Saya bicara dengan keras. Sekali lagi kamu melakukan itu namanya membunuh saya gitu. Oke. Saya speechless loh. Gue juga kembali ya mungkin ini emang harus begitu sih. Maksudnya emang ini yang wajar nih. Ini yang wajar Der. Gini coach teman-teman, ini yang wajar. Iya paham. Tapi kenapa orang mau berlomba-lomba jadi menteri itu loh Pak? Kalau udah tahu kayak gini, kan mereka nggak mungkin nggak tahu kalau kenyataannya. Karena nggak pernah dengar cerita ini. Justru hari ini beliau dihadirkan atas izin Allah supaya kawan-kawan bisa menyimak yang namanya membangun tembok yang menjaga diri itu emang berat tapi butuh. Kalau habis dengar cerita ini tiba-tiba pada nggak mau jadi menteri ntar ya nggak Pak Presiden siapa yang bantu? Insya Allah ada. Beliau aja akhirnya turun kan dan akhirnya diturunkan. Emang iya Pak. Tapi sebetulnya kan gini. Pak Sarwono Kusumatmaja di Washington DC tahun 92 harus kasih ceramah. Menurut saya baik untuk diundang. Kenapa sih orang itu berlomba menjadi pejabat atau menjadi pejabat politik lah? Karena dia melihat politik sebagai karir dan itu salah. Harusnya politik itu bukan, politik itu keterpanggilan. Politik is a call. To serve the public gitu. Oke. Bukan stratum. Jadi saya menerjemahkannya dengan begini. Dalam urusan call, you may prepare, maybe you have to be prepared gitu. Tapi jangan pernah ingin gitu. Nah, ingin itu yang membuat kita berlomba-lomba mencari jalan gitu ya. Kemudian melakukan segala cara untuk karena ingin kan, karena kepengen. Lu kan kalau punya barang yang diingini kan lakukan semua hal gitu. Nah, jadi dalam urusan public service orang-orang harus bersiap lah, boleh bersiap kalau memang punya minat. Tapi bagaimana membatasi rasa ingin itu gitu? Karena begitu ingin itu ketika ingin mencapai itu menempuh segala cara, ketika dapat namanya keinginan, dipegangi dengan segala cara juga gitu. Oh iya. Tapi when it is call, ya sudah ketika dipanggil bismillah siap gitu kan. Tapi ketika selesai Alhamdulillah selesai. Banyak yang keblinger di sini. Dari pernah dengar kan yang gue bolak-balik bilang lebih baik bersiap daripada berambisi. Dari beliau. Dari cerita ini. Gitu. Yang dijaga itu ya ambisinya supaya nggak terlalu berlebihan. Aplikasinya bisa banyak sih. Tapi politik terutama gue setuju banget itu emang hati-hati. Ya itu sih. Ya Masya Allah gitu ya. Saya juga baru tahu ternyata kayak begini kondisinya. Benteng-bentengan juga harus siap siaga apa segala macam. Ini kan kasih solusi Der. Bukankah takwa itu artinya perisai? Masya Allah. Masuk kan. Masuk kan. Iya, bentengi diri loh. Ini takwa. Ini takwa banget sih. Iya benar sih. Bismillah. Nah, kalau kita ngomongin lebih lanjut lagi mengenai menteri apa segala macam itu kan nggak lepas dari ekonomi juga kan. Gimana caranya Indonesia ini kebangun apa segala macam.
ya membaca, melihat Indonesia. Berbagi harapan mungkin ya. Wah, dengan segala macam kepelikan yang tadi kita dengar, apa sih yang Pak Dirman lihat gitu? Masih ada harapan nggak sih Pak? Tadi kan dunia nyata yang satu aspek lah ya. Tapi sebenarnya makro kita luar biasa dan menurut saya tidak ada alasan tidak optimis. Gini. Saya sering belakangan lagi cerita lah. Ketika kita merdeka itu kan kira-kira 66 juta rakyat kan. 97% diantaranya buta huruf. Dan itu artinya miskin kan. Sekarang kita punya 270 jutaan. Mungkin tidak sampai 1% yang buta huruf. Ribuan doktor, profesor, sarjana, jutaan, ratusan juta gitu. Itu hasil dari pembangunan kita kan, hasil dari kemerdekaan kita. Begitupun orang-orang seperti Dery, Coach Render dan teman-teman ini nyebar di mana-mana gitu. Kemarin saya baru jalan dengan Pak Yusuf Kalla dari Semarang, kemudian lanjut ke Palu, lanjut ke Gorontalo. Ada beberapa urusan lah, Palang Merah Indonesia, tapi juga beliau kan ketua Dewan Masjid. Terus diceritakan oleh Pak Yusuf Kalla, sekarang itu di kampung-kampung masjidnya bagus-bagus gitu. Masjid yang dibangun dengan arsitek, bukan asal bangun. Terus saya bumbui, betul Pak. Di kampung saya juga di Brebes sana ada satu kampung namanya Sikancil itu. Dari desa utamanya menuju kampung itu dulu waktu saya kecil becek. Kalau hujan lumpurnya satu lutut tuh ya. Kalau orang naik sepeda dipanggul sepedanya. Dan itu kampung yang seluruh dusun itu mungkin tidak sekolah. Karena untuk sekolah dia mesti keluar dari situ gitu. Nggak ada sekolahan. Tapi hari ini di kampung itu ada masjid besar. Karpetnya tebal bos. Ya kan? Jam dindingnya lonceng besar itu yang bikinan Italia itu. Kemudian saya juga kaget. Pakai AC. Pakai AC. Pakai AC. Ini menunjukkan bahwa the whole country itu mengalami, saya ngomong masjid karena sebagian besar kan umat Islam ya. The whole country mengalami kenaikan. Nah, orang Islam yang dulu terjajah saja sudah begitu gitu. Jadi sebetulnya kalau ngomongin potensi tumbuhnya Republik ini luar biasa. 297 juta itu artinya kan market. Artinya itu kan sumber kreativitas. Artinya sumber daya pikiran-pikiran untuk maju. Artinya daya beli pada waktunya gitu. Jadi sebetulnya ibaratnya orkestra ini sedikit lagi. Konsep-konsep nggak kurang-kurang lah. Datanglah ke kampus-kampus segala macam konsep tersedia. Nah ibarat orkestranya sebetulnya partiturnya tersedia, namanya konsep. Gitu. Pemain-pemain terbaiknya tersedia di mana-mana gitu. What we need is good conductor, dirijen yang baik gitu, yang bisa mengorkestrakan semua yang kita punya dan jadilah satu simfoni untuk memajukan Indonesia gitu. Nah ini yang mesti kita temukan. Kalau ditanya apakah masih ada harapan kita besar sekali dan sirkulasi ini mudah-mudahan bisa sedikit banyak menyehatkan kehidupan kita. Wah ini kuat, masya Allah materinya Pak Dirman ya. Ngeri. Gak perlu ngomong lagi. Berat. Selesai. Ngopi dulu ya. Dan tapi gini Pak Dirman, apakah memang agar negara kita ini maju, berkembang apa segala macam itu harus dipimpin sama orang-orang memang pola pikirnya ekonom gitu. Nah itu penting tuh. Apakah memang harus pengusaha yang mimpin misalnya? Kan katanya ada 3 keahlian utama seorang pemimpin. Satu yang namanya technical aspect lah, technical skill. Ya boleh pengusaha, boleh insinyur, boleh dulu akuntan, boleh tentara, itu bagian teknisnya lah. Yang kedua yang namanya interpersonal ya, orang-orang yang punya soft skill yang baik gitu. Nah yang ketiga konsep. Menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi top leader itu kan bobotnya dari konsep. Jadi doesn't matter your background. Yang penting orang-orang itu punya nggak konsepsi bagaimana ngurus negara, ngurus bidang, ngurus sektor, ngurus kementerian, ngurus BUMN besar itu. Kalau ngomong public domain, tapi juga orang-orang itu diharapkan juga punya wawasan atau punya visi bagaimana menghidupkan dunia usaha, karena kan negara ini tegak karena 3 pilar kan. Satu namanya public sector,
pemerintahan dari mulai eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang kedua private sector, dunia usaha yang teman-teman urus ini. Tugas utama ekonomi adanya di dunia usaha. Kasih kesempatan kerja, bayar pajak, bangun perputaran ekonomi, supply chain segala macam. Ini lokomotif utamanya ada di private sector atau korporasi. Nah, yang ketiga adalah yang ngimbangin itu namanya social sector atau third sector, non profit, Palang Merah Indonesia, ormas-ormas keagamaan, pendidikan, lembaga zakat dan sebagainya. Nah, tiga-tiga ini mesti dipahami oleh si pengelola negara gitu. Jadi kita membutuhkan pemimpin yang punya cukup pengetahuan soal dinamika bernegara ini, tapi juga punya pengetahuan bagaimana dunia luar sedang bergerak, sehingga keduanya disatukan membawa kita ke depan mau kemana gitu. Yang repot malah justru kalau skill atau wawasan si pemimpin tertingginya itu dimanapun nih, di pemerintahan daerah, di institusi politik maupun di BUMN, kalau wawasannya tuh sangat partikular, sangat sektoral, itu malah berbahaya. Sehingga tadi dia tidak pernah memikirkan urusan lain kecuali usahanya. Tiba-tiba jadi menteri, ya tentu dia akan terus berperilaku sebagai pengusaha gitu. Oh, oke. Misalnya pengusaha gitu. yang misalnya, oke. Misalnya. Tapi orang yang walaupun pengusaha tapi aktif di organisasi, dia juga menjadi filantropis. Main jauh gitu ya Pak. Mainnya agak jauh lah. Kan lain kalau duduk gitu kan. Jadi ketika duduk dia tidak hanya mikirin. Nggak kuper. Ini yang kita harapkan. Iya. Keren ya. Dan kawan-kawan buat yang menyimak Kasih Solusi, Pak Dirman juga punya Institut Harkat Negeri namanya. Di sana itu ada kegiatan-kegiatan kayak latihan kepemimpinan, kemudian no charges ya. Kemudian ada namanya 3 sector leadership gitu. Itu mempertemukan antara calon-calon pemimpin dari private sector, kemudian dari public sector, sama dari NGO ya Pak Dirman ya. Ini salah satu coach, head coachnya gitu. Jadi kayaknya dari Rena tuh harus masuk ke sana. Institut Harkat Negeri namanya. Oke. Itu apa aja Pak? Maksudnya boleh dikasih tahu nggak? Oh, itu ada gambarnya. Ini goalsnya apa? Ya, kita mendefinisikan sebagai lembaga kajian, lembaga pendidikan dan penerangan di bidang kepemimpinan gitu. Mengapa kita memilih bidang leadership? Karena tadi bahwa negara ini akan terus berbenah, akan terus tumbuh, akan terus banyak perubahan, dan perubahan, pembenahan, pertumbuhan memerlukan banyak lokomotif. Karena kita fokus pada menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Dan kita meyakini kepemimpinan itu bukan soal posisi, bukan jabatan, tapi lebih pada perilaku. Nah, yang mau kita suntikan adalah sikap dan perilaku sebagai pemimpin, mau dimanapun teman-teman berada gitu. Oke. Ini kita lihat deh. Boleh nih promosi dikit ya. Boleh dong. Justru ini penting nih buat teman-teman nih. Manifestasi kepedulian Pak Dirman. Karena memang untuk membangun tembok itu harus dilatih dari awal. Tapi sebelum itu ya prinsip sebelumnya main jauh. Iya tuh. Jangan cuma main sama ya pengusaha, mainnya cuma pengusaha, desainer mainnya cuma sama desainer. Ya lo ngertinya cuma ilmu itu aja. Jauh lebih luas di sana. Ini di kampung beliau. Nah, coba nih kita baca nih ya. Institut Harkat Negeri IHN adalah lembaga kajian pendidikan dan penerangan di bidang kepemimpinan. Macam LDKS kalau kita dulu sekolah kali ya. Maksudnya ini level-level rendahnya? Ya mungkin pokoknya di sana itu difasilitasi berbagai diskusi, training, seminar segala macam yang membahas masalah kepemimpinan. Oh iya benar ya, sektor leadership bootcamp akan menjadi salah satu. Latihannya apa aja nih Pak? Ini pengen tahu programnya mungkin. Coba. Ada kurikulumnya kayak apa kayak gitu, coba lihat. Ya asal bootcamp aja bro. Ada kelas ekonomi. Saya tertarik sepertinya nih. Kuliah daring ekonomi Indonesia utamanya ditujukan untuk memberikan. Nanti silakan dilihat aja Iya. Tapi tadi pesannya adalah atau niatnya ya. Karena mengurus urusan besar perlu latihan, maka ini adalah sarana latihan pertama-tama. Tapi yang juga penting adalah ini bangun komunitas. Bangun komunitas. Setiap kali ada sesi kan ada alumninya lah, tanda kutip ya.
Itu terjalin dalam satu jaring dan insya Allah ini akan menjadi tempat untuk saling ngobrol, diskusi, konsultasi gitu. Dari sesekali datang. Boleh. Ya, jadi ini kita undangnya Pak Dirman sama Renat juga. Boleh. Supaya nanti seru gitu. Ada perwakilan akhi-akhi juga. Masya Allah. Ya. Oke, tujuh. Mungkin satu ketika bisa share ya. Bisa diundang. Cocok. Boleh. Cocok. Ya, Derry itu punya ilmu Pak Dirman yang kita nggak punya, namanya agitasi. Itu dia jago banget provoking, thought provoking gitu. Dan akhirnya terlibat di dalam diskusi itu. Hal-hal yang memang sepatutnya penting nanti kita angkat. Dahsyat ya Der ya. Dahsyat. Gokil banget. Kalau zaman Orde Lama ada bidangnya namanya agitprop, agitasi dan propaganda. Kalau zaman Hitler namanya Goebbels. Ada tiap zaman. Kalau zaman ini ada Pak? Baru dibahas. Ya itu tempatnya saya Pak. Banyak soalnya sekarang. Kalau dulu channel cuma satu kan. Sekarang Instagram aja ada jutaan channel. Gimana ya, makanya hal-hal seperti ini butuh diperdengarkan. Dan makasih banget ya sudah berkenan mengundang guruku. Guru kita semua di sini. Aku terima kasih malah ketemu orang-orang hebat nih ya. Waduh. Nih jadi kepikir Pak sekarang berarti jadi menteri nggak ya saya ntar ya? Kalau ada panggilan nggak boleh ditolak gitu. Tapi jangan juga dikejar-kejar gitu. Kan hukumnya kalau udah tahu ilmunya, artinya kalau ada pelanggaran konsekuensinya jelas. Derry kan udah dapat ilmunya. Udah insyaallah. Jadi kalau jadi menteri terus jadi pengusaha yang menteri, nah kita ketahuan, kita akan shame on you gitu. Coach kasih solusi.